Pada video kali ini akan membahas tentang gelombang. Pengertian gelombang. Suatu partikel mula-mula diam, kemudian tiba-tiba bergerak, berarti partikel tersebut mendapatkan usikan. Jika usikan terjadi secara periodik disebut getaran, dan jika usikan getaran tersebut merambat disebut gelombang. Getaran yang merambat pada gelombang membawa energi, tetapi partikel medium tidak ikut berpindah. Berdasarkan keadaan fisiknya, gelombang dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu sebagai berikut. Berdasarkan arah getaran gelombang, gelombang transversal adalah gelombang yang arah rambat dan arah getarannya saling tegak lurus. Contoh gelombang elektromagnetik, gelombang pada tali atau dawai, dan gelombang pada permukaan air. Ini contoh gelombang elektromagnetik yang arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarannya. Ya, ini yang warna biru adalah medan magnet, medan listrik, yang warna merah adalah medan magnet. Medan magnet dan medan listriknya selalu tegak lurus. Kemudian ini contoh gelombang tali. Ada puncak, ada lembah. Dari puncak ke puncak ini disebut satu gelombang. Nah, ini partikelnya tidak ikut bergeser ya. Yang bergeser hanya energinya saja. Nah, ini panjang gelombang dari puncak ke puncak atau dari lembah ke lembah. Nah, ini contoh gelombang air laut yang merupakan gelombang transversal. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah rambatnya dan arah getarannya saling berimpit. Kalau transversal tadi saling tegak lurus, kalau ini berimpit. Contoh getaran pada bekas dan gelombang bunyi. Ini contoh getaran pada bekas, arah rambat dan arah getarannya berimpit atau searah ya. Ini ada rapatan, ada renggangan. Ini rapatan ya, rapatannya bergeser. Tapi partikelnya tidak ikut bergeser ya. Mediumnya tidak ikut bergerak, hanya energinya saja yang berpindah. Nah, ini contoh gelombang bunyi di dalam suatu pipa ya. Ini ada rapatan, ada renggangan ini. Ya, rapatannya bergeser gitu ya, tapi partikelnya tidak bergerak. Partikelnya hanya bolak-balik saja. Nah, itu kanan kiri saja gitu ya. Bergeser hanya energinya. Berdasarkan amplitude dan fase gelombang, gelombang itu ada gelombang berjalan, adalah gelombang yang mempunyai amplitude yang sama pada setiap titik. Kemudian ada gelombang diam atau stasioner, adalah gelombang yang amplitudenya tidak sama pada setiap titik. Berdasarkan medium tempat merambatnya, gelombang dibagi dua, ada gelombang mekanik dan ada gelombang yang merambat atau gelombang mekanik adalah gelombang yang merambat memerlukan medium. Contoh gelombang bunyi atau gelombang tali pada dawai dan gelombang pada bekas itu termasuk gelombang mekanik. Gelombang mekanik ya, karena dia memerlukan medium. Kalau bunyi berarti ada bisa padat, cair, dan gas ya. Kalau gelombang tali berarti pada tali atau dawai, bekas berarti merambat pada bekas. Kemudian gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang merambatnya tidak memerlukan medium. Yang merambat tidak memerlukan medium atau dapat merambat di dalam hampa udara. Contohnya gelombang cahaya itu gelombang sinar X, sinar gamma ya. Gelombang radio itu adalah gelombang elektromagnetik. Nah, sinar X, sinar gamma, cahaya, gelombang radio, gelombang TV, gelombang radar itu contoh gelombang elektromagnetik. Contoh ya, dari suatu tempat ke tempat lain gelombang memindahkan apa? Ya, energinya ya, jawabannya D, ini energinya yang dipindahkan. Efek yang ditunjukkan oleh gelombang transversal adalah, gelombang transversal efek yang ditunjukkan. Nah, kalau gelombang transversal dan longitudinal itu difraksi mengalami interferensi juga refraksi ya, yang tidak dapat dialami oleh gelombang transversal hanya polarisasi.
Suatu gelombang merambat dari suatu medium ke medium lain dalam peristiwa ini yang tetap adalah ya, cepat rambatnya, panjang gelombang, frekuensi, amplitudo, apa fase gelombangnya ya. Suatu gelombang merambat dari satu medium ke medium lain ya. Kalau dari satu medium ke medium lain itu yang tetap adalah frekuensinya ya. Cepat rambat, panjang gelombang itu berubah tergantung indeks biasnya ya. Gelombang transversal pada tali sebagai fungsi waktu dari tempat kedudukan X digambarkan seperti gambar berikut. Dua titik yang fasenya sama adalah, nah, lihat fase yang memiliki fase sama ya. Berarti mana ini? Yang sefase ya. S dengan V ini sefase ya. S dengan V ini sefase. Kalau P berarti di sini ya harusnya. R berarti di sini ya sefase. Ini S dengan V ini sefase. Besaran pada gelombang ya. Jika seutas tali yang cukup panjang terus-menerus digetarkan pada tali akan merambat gelombang transversal seperti gambar berikut. Nah, ini. Di sini ada puncak, ada lembah ya. Ini puncak B, lembah D, F. Nah, kemudian satu gelombang itu dari A sampai ke E ya. Satu puncak, satu lembah itu satu gelombang. Atau dari puncak ke puncak itu juga satu gelombang. Satu gelombang disebut satu lambda ya. Dari D ke H juga satu gelombang ini. Dari C ke G satu gelombang ya. Dari A ke E, dari D ke H itu satu gelombang. Satu gelombang terdiri atas satu bukit dan satu lembah atau satu rapatan dan satu renggangan ya. Kalau gelombang longitudinal berarti satu rapatan dan satu renggangan. Dari A, B, C, E, F, G itu sama dengan bukit gelombang ya. Kalau C, D, E, dan G, H itu lembah gelombang. Periode T adalah waktu yang diperlukan untuk terjadinya satu gelombang. Satu periode dari waktu A ke E ke I, B ke F, dan D ke H itu satu periode. Frekuensi adalah jumlahnya gelombang yang melewati suatu titik tiap satuan waktu. Satuan frekuensi adalah Hertz atau Hz. Nah, rumusnya F sama dengan N per T, ini banyaknya gelombang dibagi waktu yang dibutuhkan, atau T sama dengan T per N, atau bisa juga T adalah 1/F, ya kebalikannya. Jadi panjang gelombang atau lambda adalah jarak yang ditempuh oleh gelombang selama satu periode. Jadi satu lambda itu sama dengan jarak dari A ke E atau E ke F, ya, ke I, ya, B ke F, D ke H. Ya. Amplitudo adalah simpangan maksimum dari gelombang. Jadi amplitudo itu dari A ke aksen, D ke D aksen, F ke F aksen, H ke H aksen, itu satu amplitudo. Jadi simpangan terjauh atau simpangan maksimumnya ya. Simpul adalah simpangan minimum dari gelombang. Simpul itu di titik A, C, E, G, I ya, itu adalah simpul. Cepat rambat gelombang adalah jarak yang ditempuh tiap satuan waktu. Dirumuskan V sama dengan S per T. Dan S adalah jarak yang ditempuh gelombang, satuannya meter. T adalah waktu tempuh, satuannya sekon. Dan V adalah cepat rambat gelombang, satuannya meter per sekon. Jika jarak yang ditempuh selama satu periode T, maka cepat rambat gelombangnya sesuai dengan persamaan berikut. Maka V sama dengan lambda kali F atau V sama dengan lambda per T. Dengan lambda adalah panjang gelombang, satuannya meter, F adalah frekuensi gelombang, satuannya hertz, kemudian T adalah periode, satuannya sekon, dan V adalah cepat rambat gelombang, satuannya meter per sekon. Contoh, pada permukaan suatu danau terdapat dua gabus yang terpisah sejauh 60 cm. Keduanya turun naik bersamaan permukaan air dengan frekuensi 2 Hz. Salah satu gabus berada di puncak bukit gelombang dan yang lain berada di lembah gelombang, sedangkan di antara kedua gabus terdapat satu bukit gelombang. Cepat rambat gelombang pada permukaan danau adalah, ya ini ada gabus ya di atas sama di bawah ini ya, dan di antara dua gabus itu terdapat
bukit gelombang dan yang lain ya. Di antara kedua gabus terdapat satu bukit ini ya. Berapakah cepat lambatnya? Kita hitung dulu. Ya, jadi dari gabus ke ini adalah 1,5 lambda ya. Ini dari sini satu lambda. Puncak ke puncak 1 lambda. Dari ini ke sini setengah lambda. Berarti 1,5 lambda itu 60 cm ya. Berarti lambdanya 40 cm. Karena rumusnya V sama dengan lambda kali F, maka lambdanya adalah 40 cm dikali 2 Hz. Karena frekuensinya 2 Hz, maka diperoleh 80 cm per sekon. Jadi cepat lambatnya adalah 80 cm per sekon. Sebuah selingki di permukaan lantai digerakkan maju mundur 4 kali per sekon. Terlihat antara rapatan dan renggangan yang berdekatan berjarak 0,06 meter. Laju gelombang pada selingki tersebut adalah, nah ini, jadi ada rapatan dan renggangan yang berdekatan ya. Dari rapatan ini ke renggangan yang berdekatan itu jaraknya adalah 0,006. Nah, frekuensinya berarti, jadi frekuensinya sama dengan N per T atau 2/1 yaitu 2 Hz. Kemudian dari rapatan dan renggangan yang berdekatan jaraknya 0,06 berarti itu jaraknya setengah lambda ya, 0,06. Artinya lambdanya 0,12 meter. Atau 12 cm, maka V-nya adalah lambda kali F, yaitu 12 dikali 2, 12 kali 2 berarti 24 cm per sekon. Karakteristik gelombang, ya gelombang secara umum mempunyai sifat antara lain dapat dipantulkan, dibiaskan, dipadukan atau interferensi dan dilenturkan atau difraksi. Pemantulan gelombang ya, gejala pemantulan gelombang dapat diamati pada tali yang ujungnya diikat dan ujung lain digetarkan atau pada pemantulan gelombang air yang terjadi pada tangki air atau ripple tank dengan cara menyentuh penggaris pada permukaan air. Hukum pemantulan gelombang menyatakan bahwa sudut datang gelombang sama dengan sudut pantulnya. Ya, ini gelombang yang datang. Ini sudutnya I itu besarnya sama dengan gelombang pantul R ya. Jadi I sama dengan R itu besarnya sama. Itu pemantulan ya. Jadi gelombang yang datang harus sama dengan gelombang pantul sudutnya. Dengan I adalah sudut datang gelombang, R adalah sudut pantul gelombang, dan N adalah garis normal. Ini contoh pemantulan ya. Ini gelombang datang, udah, kemudian dipantulkan, nah gini. Nah, ini contoh pemantulan pada riak air ya. Nah, ini gelombang datang dari sini, kemudian mantul ya di dinding, kemudian balik ke sini ya. Pembiasan gelombang, ya ini contoh pembiasan ya. Cahaya datang, kemudian ini mediumnya berbeda sehingga terjadi pembiasan. Tadinya cepat, di sini jadi lambat. Berarti ini mediumnya lebih besar dibanding ini ya. Indeks biasnya lebih besar di sini dibanding di sini. Frekuensinya tetap, panjang gelombangnya juga berubah. Ini tadinya panjang jadi kecil. Jadi pendek ya, panjang gelombangnya tadinya besar jadi pendek. Nah, ini contoh pembiasan pada prisma ya. Cahaya putih yang melewati prisma akan terurai menjadi magico hibinio. Ada merah, hijau, kuning ya. Biru, ungu. Jadi ungu ini frekuensinya lebih besar. Panjang gelombangnya ungu lebih pendek ya. Ini panjang gelombangnya merah lebih panjang. Seperti pelangi itu juga pembiasan ya. Nah, ini contoh pembiasan. Cahaya datang dari sini atau riak air kemudian dibiaskan di sini.
Pembiasan gelombang dapat terjadi jika gelombang merambat pada dua medium yang berbeda jenis indeks biasnya atau gelombang yang merambat pada air yang kedalamannya berbeda. Contoh pembiasan saat pensil dimasukkan ke dalam gelas kaca yang berisi air bening akan terlihat bengkok atau pelangi dan fatamorgana. Itu contoh pembiasan ya. Ini contohnya kaca pensil yang dimasukkan ke dalam gelas kaca yang bening ini akan terlihat bengkok di sini karena ada pembiasan ya. Nah, ini pelangi ya, itu terjadi karena adanya pembiasan, dibiaskan oleh partikel air hujan ya, membiaskan cahaya matahari. Kemudian ini fata morgana juga karena ada pembiasan ya, karena suhu udara di sini lebih panas dibanding suhu udara di atas, sehingga terlihat seperti ada air ya di padang pasir, padahal tidak ada ya. Ini hanya fata morgana saja. Sini Y sama dengan A sin omega T plus minus KX, kemudian Y-nya adalah simpangan gelombang berjalan, satuannya M, hanya amplitudo, satunya M, omega adalah 2πf atau 2π per T, satuannya kecepatan sudut radian per sekon, kemudian F adalah frekuensi gelombang, T adalah periode, satuannya sekon, kemudian K adalah 2π per lambda atau bilangan gelombang, lambdanya adalah panjang gelombang, satuannya meter. Nah, kalau ini positif berarti gelombang bergerak ke kiri ya. Kalau ini negatif berarti gelombang berjalan ke kanan. Fase pada gelombang berjalan yaitu delta B sama dengan delta fase sama dengan fase ke 0 dikurangi fase ke B. Jadi delta fasenya ini adalah T per T min T per T min X per lambda. Jadi delta fase adalah X per lambda. Untuk sudut fasenya berarti delta theta sama dengan 2π T per T besar min X per lambda. Dengan di sini fasenya sama dengan fase awal. Kemudian deltanya adalah fase di P, kemudian delta fasenya atau beda fase. Kemudian P adalah sudut fase, satuannya P, dan X adalah panjang tali, satuannya M, dan lambda adalah panjang gelombang, satuannya meter. Contoh, perhatikan gambar di bawah ini. Ya, ada gelombang di atas merambat ke kanan. Jika untuk melakukan satu gelombang dibutuhkan waktu 2 detik, tentukan A frekuensi gelombang, B periode gelombang, C panjang gelombang, D kecepatan sudut atau frekuensi angular, E bilangan gelombang, F cepat rambat gelombang, G amplitudo, dan H persamaan gelombangnya. Untuk frekuensi gelombang F sama dengan N per T yaitu setengah ya, karena satu gelombang ini membutuhkan waktu 2 detik, jadi 1 per 2. Periode gelombangnya berarti T sama dengan 1 per F yaitu 1 per setengah atau 2 sekon. Kemudian panjang gelombangnya bisa dilihat di sini. Panjang gelombangnya saat lambda dari sini ke sini ya, itu sama dengan 6 meter ya. Berarti lambdanya 6 meter, satu puncak, satu lembah itu 6 meter. Kemudian kecepatan sudut atau frekuensi angularnya omega sama dengan 2πf, berarti 2π dikali setengah sama dengan pi radian per sekon. Kemudian bilangan gelombang K sama dengan 2π per lambda atau 2π per 6, berarti sepertiga pi. Cepat rambat gelombang V sama dengan lambda kali F, berarti 6 kali setengah atau 3 meter per sekon. Amplitudonya nih diketahui di sini amplitudonya, simpangan terjauhnya berarti 4 meter ya ini. Kemudian persamaan gelombangnya berarti kan tadi persamaannya Y sama dengan A sin omega T plus minus KX. Kita masukkan nilai A-nya di sini 4 meter, berarti 4 sin. Omeganya di sini adalah Pi, berarti Pt. Jadi omega itu yang T ya, yang X berarti K. Nah, ini gelombang bergerak ke kanan berarti negatif. K-nya di sini sepertiga, berarti sepertiga Px. Ya.
Kemudian kalau P-nya dikeluarkan dari kurungan berarti 4 sama dengan 4 sin Pi T min sepertiga X. Persamaan gelombang berjalan dalam suatu tali yang direntangkan adalah Y sama dengan 20 sin 2pi kali 100 T min 0,5 X dengan X adalah X dan Y dalam cm dan T dalam sekon. Kecepatan gelombang tersebut adalah ya, kita tahu rumusnya Y sama dengan di sini persamaannya Y sama dengan 20 sin 2pi 100 T min 0,5 X. Kemudian Y ini sama dengan 20 sin 100 kali 2pi berarti 200 pi T min 2pi kali 0,5 berarti Px. Kemudian Y kita tahu rumusnya Y sama dengan A sin omega T plus minus Kx. Berarti omeganya yang ini ya, omeganya yang ini berarti 200 pi. Kemudian sehingga 200 pi sama dengan 2pi F sama dengan 200 pi, maka diperoleh F-nya adalah 200, F-nya sama dengan 100 Hz. Kemudian K adalah 2 pi per lambda, di sini K-nya adalah pi ya. K-nya adalah pi, berarti pi sama dengan 2 pi per lambda, atau lambdanya adalah 2 cm. Kemudian V-nya adalah lambda kali F, berarti 2 kali 100, berarti 200 cm per sekon. Jawabannya A. Gelombang di permukaan air didefinisikan pada dua titik seperti gambar berikut. Persamaan gelombang dengan arah rambat A ke B adalah, kita lihat dari grafik di situ, ini kan gelombangnya adalah 1,5 atau 3/2 lambda. Jaraknya 3 meter, maka lambdanya 2 meter. Kemudian V-nya dalam waktu dari A ke B ini butuh waktu 3 meter. Ditempuh dalam waktu 6 sekon, berarti 3/6 atau setengah meter per sekon. Jadi V itu adalah lambda kali F, maka setengah sama dengan 2 kali F, maka frekuensinya adalah 1/4 Hz. Omeganya adalah 2pi F, berarti 2pi kali 1/4, berarti pi per 2 radian per sekon. Kemudian K-nya adalah 2pi per lambda, maka 2pi dibagi 2, maka K-nya adalah pi. Kemudian Y-nya adalah A sin omega T plus minus Kx. Kemudian di sini berarti A-nya amplitudonya 0,5 ini ya. Kemudian omeganya pi per 2T min E pi X. Nah, ini plus 90 karena apa? Karena ini udah dimulai dari 90 derajat ya. Udah simpangannya udah maksimum di sini di awal, di A, di titik A itu simpangannya maksimum. Kalau di A mulai dari 0 berarti tidak ada plus 90. Tapi kalau hanya ternyata di bawah di sini simpangan minimum berarti minus 90 derajat ya. Karena ini A-nya sudah maksimum positif berarti 90 derajat. Y-nya sama dengan 0,5 sin 2pi. Jadi 2pi-nya keluar dari kurungan sehingga T per 4 min X per 2 plus 90 derajat. Jawabannya berarti B ya. Gelombang berikut menyatakan perlambatan gelombang ya. Jika gelombangnya periodenya 2 sekon, persamaan gelombangnya adalah, kita lihat di sini lambdanya 4 meter, T-nya adalah 2 sekon, kemudian omeganya adalah 2 pi per T. Berarti 2 pi per 2 atau pi, kemudian K-nya adalah 2 pi per lambda, berarti 2 pi per 4 atau pi per 2. Kemudian Y-nya adalah 0,5 sin pi T min 1/4 min P per 2X. Sehingga Y-nya adalah 0,5 sin, Pi-nya keluar dari kurungan, Pi T min 0,5X. Suatu gelombang pada tali merambat dengan laju 2 meter per sekon dari sumber yang bergetar dengan frekuensi 20 Hz. Dua titik tempat pada tali yang berjarak 16 cm satu sama lain memiliki beda fase sebesar. Diketahui V-nya 2 meter per sekon, F-nya 20 Hz, X-nya 16 cm atau 0,6 M. Tentukan beda fasenya.
Nah, beda fase kita cari dulu V sama dengan lambda kali F, atau V-nya di sini diketahui 2, lambda kali 20. Berarti lambdanya 0,1 meter. Nah, menggunakan rumus beda fase adalah min delta X per lambda. Karena dua titik berjarak 16 cm, berarti 0,16 dibagi lambdanya 0,1, berarti 1,60 ya. Beda fasenya 1,60. Persamaan gelombang berdiri atau stasioner. Jika ujung tali O terus-menerus digetarkan, pada tali akan merambat gelombang ke kanan yang disebut gelombang datang. Setelah mencapai titik P, gelombang dipantulkan kembali ke O yang disebut dengan gelombang pantul. Nah, ini jadi gelombang dari sini datang, kemudian di titik O mantul ya. Jadi titik O ini titik pantul. Ini datang dari sini dari O ya, kemudian di titik P mantul kembali, maka dikembalikan ke sini. Ini gelombang pantulnya ya. Getaran tiap titik yang dilalui oleh gelombang merupakan perpaduan atau interferensi antara gelombang datang dengan gelombang pantul dan menghasilkan gelombang baru yang disebut dengan gelombang stasioner atau gelombang berdiri. Ya, ini makanya disebut dengan gelombang stasioner atau gelombang berdiri karena ada perpaduan antara gelombang datang dengan gelombang pantul gitu ya. Titik yang bergetar dengan amplitude terbesar disebut perut, dan titik yang bergetar dengan amplitude terkecil disebut simpul. Nah, jadi ada simpul, ada perut yang belenduk tadi ya. Kalau yang simpul berarti yang di titik pusat ya. Gelombang stasioner ini dapat ditunjukkan dengan percobaan Milde. Pemantulan gelombang stasioner ada dua, yaitu sebagai berikut. Nah, ini ada pemantulan gelombang ujung terikat. Nah, ini di sini ujung terikat. Nah, ini adalah perut ya. Ini ada perut 1, ini sama, ini perut 2, ini perut 3, ini perut 4, ini simpul 1, simpul 2, simpul 3, simpul 4, simpul 5. Nah, untuk gelombang ujung terikat rumusnya ya sama dengan 2A sin KX cos omega T. Untuk ujung bebas di sini ini bebas bergerak ya. Kalau tadi ini di tali mati ya, di tali sehingga tidak bergerak. Kalau ini ujung pantulnya itu bebas bergerak, bisa naik turun. Ya. Juga ada simpul di sini, simpul. Di sini ada perut, simpul 1, simpul 2, simpul 3. Dari perut ke perut ini jaraknya setengah lambda ya. Dari perut 1 ke perut 3 berarti 1 lambda ya. Dari simpul 1 ke simpul 3 1 lambda. Simpul 1 ke simpul 2 setengah lambda. Ini juga sama. Gelombang datang, ini gelombang pantul ya. Y-nya sama dengan A 2A cos KX sin omega T untuk ujung bebas. Ya, bedanya di sini ya. Kalau ujung terikat sin KX cos omega T ya. X-nya yang di sin. Tapi kalau ujung bebas itu cos-nya yang di X-nya yang di cos ya. T-nya sin. Nanti kebalikannya ya. Contoh gelombang stasioner memiliki persamaan Y sama dengan 0, sin 2pi X cos 0,4 pi T jika Y dan X dalam M serta T dalam sekon. Tentukan frekuensi gelombang, periode panjang gelombang, cepat rambat gelombang, jarak antar simpul pertama dan perut ketiga. Jawab, frekuensi gelombangnya kan omega sama dengan 2pi F. Nah, omeganya di sini. Ini ya, omega yang ada T-nya ya. 0,4 pi, jadi 0,4 pi sama dengan 2 pi F. Sehingga F-nya adalah 0,4 pi dibagi 2 pi sama dengan 0,2 Hz. Kemudian periode gelombangnya T sama dengan 1 per F, berarti 1 per 0,2 sama dengan 5 sekon. Kemudian panjang gelombangnya berarti K sama dengan 2 pi per lambda. 2 pi, K-nya kan di sini 2 pi ya, ini 2 pi K-nya. Maka 2 pi sama dengan 2 pi per lambda atau lambdanya 1 meter. Kemudian cepat rambat berarti V sama dengan lambda kali F, berarti 1 dikali 0,2. Berarti 0,2 meter per sekon. Kemudian jarak antara simpul pertama ke perut ketiga. Nah, berarti dari simpul pertama ke perut 3 ini gelombangnya gelombang stasioner ujung terikat ya, karena sin X-nya di sin ya. Di gambarnya seperti ini. Jarak antara simpul pertama dengan perut ketiga di sini. Nah, ini simpul pertama, ini perut ketiga berarti dari sini ke sini kan 1 lambda. Ini 1/4 berarti ya. 1/4 lambda dari S1 ke P3 atau 1,25 lambda. Nah, lambdanya kan tadi 1 ya, berarti 1,25 meter untuk jarak antara simpul pertama ke perut ketiga.
Gelombang stasioner memiliki persamaan Y sama dengan 0,8 cos 5πx dan sin 0,8 pt. Jika X, Y, dan X dalam meter serta T dalam sekon, tentukan jarak antara perut kedua ke simpul ketiga. Nah, jawab ya. Jadi panjang gelombangnya ini kan, ini ya, K sama dengan 2 pi per lambda. Di sini K-nya adalah 5pi. Ya, 5pi sama dengan 2pi per lambda. Berarti lambdanya adalah 2 per 5M. Kemudian ini kan cos, nah, X-nya di cos ya, berarti ini adalah ujung bebas. Ya, ujung bebas. Jarak dari perut kedua ke simpul ketiga. Ini perut kedua, ini simpul ketiga. Ini kan berarti 3/4 ya, 3/4 lambda. Jadi jarak antara perut kedua ke simpul ketiga yaitu 3/4 lambda. 3/4 lambdanya kan 2/5. Berarti jawabannya adalah 3/10 meter ya. Atau 0,3 meter. Sutas tali dengan satu ujung bebas dan ujung lain digetarkan terus-menerus dengan frekuensi 10 Hz. Kecepatan gelombang pada tali 50 meter per second akibat interferensi gelombang datang dan pantul terjadi pola perut dan simpul. Letak simpul pertama diukur dari ujung bebas adalah, nah kan V sama dengan lambda kali F ya. V-nya di sini 50, lambda kali F-nya 10, maka lambda sama dengan 5 meter. Kemudian di sini adalah ujungnya ujung bebas ya, berarti gambarnya seperti ini. Maka letak simpul pertama diukur dari ujung bebas ya. Simpul pertama dari ujung bebas berarti simpul ke-1 ya. Ujung bebasnya tadi adalah P1, berarti 1/4 lambda jaraknya. 1/4 kali 5 berarti 1,25 meter. Akibat adanya pemantulan terbentuk gelombang stasioner dengan persamaan Y sama dengan 0,5 sin 0,4 pi X cos pi 0,2 T M. Dari persamaan tersebut kelajuan gelombang pantulnya adalah, diketahui omeganya 0,2 pi, K-nya 0,4 pi, V-nya berapa, kemudian omega sama dengan 2 pi F atau 0,2 pi sama dengan 2 pi F sehingga F-nya adalah 0,1 Hz. Kemudian K-nya adalah 2 pi per lambda, sehingga 0,4 pi sama dengan 2 pi per lambda, lambdanya 5 meter. V sama dengan lambda kali F, maka 5 kali 0,1 sama dengan 0,5 meter per sekon. Percobaan Medle. Salah satu alat yang dapat menunjukkan adanya gelombang stasioner pada tali adalah percobaan Medle seperti gambar berikut. Ya. Ini percobaan Medle, di sini ada beban, kemudian ini ada katrol, kemudian di sini ada tali yang digetarkan. Maka akan terjadi gelombang stasioner ya, di mana ujung gelombang datar dengan gelombang pantul akan saling berkombinasi sehingga terbentuk perut dan simpul. Di sini ada perut, ada simpul, perut, simpul, dan seterusnya. Gitu ya. Dengan V adalah vibrator sebagai sumber getar, K-nya adalah katrol, W-nya adalah beban yang digantung, satuannya Newton, T-nya adalah gaya tegangan tali di sini, gaya tegangan talinya, kemudian L-nya adalah panjang tali dari sini ke sini, ya. Satuannya meter, maka V sama dengan akar F kali L per M, atau V sama dengan akar F per mu, di mana mu-nya di sini adalah M per L, yaitu massa persatuan panjang, satuannya kilogram per meter. V-nya cepat rambat gelombang, satuannya meter per sekon. F-nya adalah gaya tegangan tali, satuan Newton. L-nya panjang tali, satuannya meter, dan M adalah massa tali, satuannya kilogram. Perhatikan besaran pada tali berikut ya, gaya tegangan tali, warna tali, massa persatuan panjang tali, besaran-besaran yang mempengaruhi kecepatan rambat gelombang pada tali apa aja. Jadi yang mempengaruhi itu adalah gaya tegangan tali, massa persatuan tali, dan panjang tali ya, 1, 3, dan 4. Jawabannya B. Sebuah tali dengan panjang 4 meter dan massa 10 gram dibentangkan dengan tegangan 16 Newton. Kecepatan gelombang transversal pada kawatnya adalah V sama dengan akar FL per M, jadi akar 16 kali 4
per 10 kali 10 pangkat min 3 ya, gramnya jadikan gram di sini jadikan kilogram. Maka akar 16 kali 4 per 1 kali 10 pangkat min 2 atau di akar jadinya 4 ya, 16 di akar jadi 4, 4 jadi 2, terus 10 pangkat min 2 jadi 10 pangkat min 1, sehingga diperoleh 80 meter per sekon. Jawabannya C. Oke, terima kasih. Cukup sekian. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Komen, silakan komen di bawah.